Halo Sobat Nostalgia semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung di channel kami, channel yang akan mengulas alur dari cerita film-film nostalgia Indonesia. Kali ini kami akan mengulas film horor supernatural dari Indonesia yang berjudul Bayi Ajaib, sebuah film produksi PT 4 Gajah Film, yang dirilis tahun 1982 dan disutradarai oleh Tindra Rengat. Film ini adalah salah satu dari sekian banyak film horor Indonesia era 1980-an yang mendapat status kultus di kalangan penggemar film horor Indonesia. Menceritakan tentang persaingan antara calon lurah di sebuah dusun, yang melakukan segala cara demi memenuhi ambisi mereka memenangkan pemilihan, termasuk meminta bantuan arwah seorang Portugis, yang kemudian merasuki tubuh seorang bayi, hingga akhirnya menyebabkan sering terjadi kejadian demi kejadian aneh di dusun tersebut. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silahkan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin. Dan, kita simak alur selengkapnya dari film Bayi Ajaib. Cerita dimulai saat Kosim beserta tetangga satu desanya, Dorman, tengah bersaing mendulang intan di sungai. Tanpa sengaja, Kosim menemukan sebutir intan. Melihat Dorman yang menatapnya dengan perasaan iri, Kosim berusaha melindungi intan yang dia temukan untuk dimilikinya sendiri. Kosim pun berseru pada Dorman untuk tak ikut campur perihal apa yang dia temukan. Jangan kau berani coba-coba ikut campur mengenai intan ini. Hingga beberapa tahun setelah itu, persaingan antara Kosim dan Dorman masih berlanjut. Kali ini mereka bersaing untuk memenangkan pemilihan lurah di desa mereka yang memang kebetulan akan dilaksanakan. Segala cara mereka lakukan, Dorman yang punya darah Portugis, punya keyakinan bahwa arwah Alberto Domenic, nenek moyangnya yang dikubur di daerah itu bisa membantu ambisinya. Sementara Kosim yang telah kaya raya, memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya dengan membagi-bagikan uang pada penduduk untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka. Sementara di rumah dukun bayi yang kita sebut aja Mbah Dukun, Sumi, istri Kosim tengah memeriksakan kandungannya yang masih berusia 6 bulan. Setelah Mbah Dukun tersebut selesai memeriksa kondisi kehamilan Sumi, dan mengatakan bahwa kehamilannya baik-baik saja, Sumi pun pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Sumi dikagetkan oleh seekor anjing yang terus menggonggong ke arahnya, membuat Sumi terjatuh tepat di atas kuburan Alberto Domenic dan terperosok masuk ke dalamnya. Dan kembali kejadian aneh dan mengerikan Sumi alami. Dari dalam peti mati, muncul jerangkong hidup menghampirinya dan memindahkan posisi kandungannya ke arah punggung. Mendapati istrinya yang tengah hamil tak juga kembali hingga hari sudah malam, Kosim pun cemas dan khawatir. Dibantu beberapa orang penduduk, Kosim pun mencari keberadaan Sumi. Dikarenakan malam semakin larut dan hujan yang turun semakin lebat, pencarian Sumi pun diputuskan sementara dihentikan, untuk dilanjutkan keesokan harinya. Namun saat Kosim sampai di rumahnya, dia mendapati Sumi sudah berada di rumahnya. Kosim pun menanyakan keadaan Sumi yang dilihatnya aneh dengan kondisi kandungan yang kini berpindah ke punggung. Namun belum sempat Sumi menjawab, ada sesuatu jahat dari kuburan Alberto Domenic, menghubungkannya pada Sumi dan Kosim hingga membuat mereka seperti kesurupan. Beruntung tak lama datang Mbah Dukun menolong mereka. Setelah keadaan kembali tenang, Mbah Dukun merasa heran dengan kondisi Sumi yang kini hamil di punggung. Mbah Dukun kemudian mengutarakan firasat yang buruk pada Kosim. Atas apa yang telah dilihatnya, Kosim kembali meminta pertolongan Mbah Dukun untuk menyelamatkan Sumi beserta anak pertamanya yang masih dalam kandungan tersebut bisa lahir dengan selamat. Kemudian sang Mbah Dukun tersebut mencoba mengembalikan posisi kandungan Sumi seperti semula. Namun tanpa sengaja bayi Sumi pun lahir dalam kondisi masih terbungkus selaput. Dan bersamaan dengan itu, terdengar kentongan yang mengabarkan kalau tengah terjadi gerhana bulan. Dan sesuai mitos zaman dulu,
Mbah Dukun segera menyuruh menyembunyikan bayi yang baru lahir tersebut agar kulit sang bayi tak menjadi belang seperti bulan dimakan gerhana. Cepat amankan bayi ini. Jangan sampai mukanya belang seperti bulan dimakan gerhana. Asisten dukun pun bergegas membawa bayi itu ke dapur, dan menyembunyikan di dalam dandang. Setelah dilihatnya gerhana telah selesai, asisten bermaksud mengambil kembali bayi yang dia sembunyikan. Namun dia terkejut saat melihat bayi yang baru lahir itu sudah bisa bangkit sendiri. Belum reda rasa terkejutnya, bayi itu kemudian loncat ke pangkuannya, dan menggigit leher asisten dukun itu hingga meninggal. Mendengar teriakan dari arah dapur, Qasim dan Mbah Dukun menghambur ke arah teriakan tersebut dan mereka pun dikejutkan dengan kejadian aneh yang mereka saksikan. Qasim kemudian teringat pada bayinya yang baru lahir, yang tidak dia temukan di tempat itu. Kemudian Qasim menemukan jejak darah yang dia yakini adalah jejak bayinya. Maka Qasim pun berusaha mencari tahu di mana bayinya, dengan mengikuti petunjuk darah yang kemudian mengarah pada kuburan Alberto Domenic. Di sana Qasim menemukan bayinya tengah menangis di atas kuburan. Beberapa tahun kemudian, bayi yang diberi nama Didi telah tumbuh menjadi anak-anak. Qasim pun mengadakan pesta yang cukup meriah untuk menghitan anaknya tersebut. Di tengah-tengah penduduk yang menyaksikan pesta itu, ada seseorang yang menyaksikan hal tak wajar dan tak kasat mata pada Didi. Dan keanehan-keanehan pun kembali terjadi pada pesta itu. Dimulai dengan insiden yang terjadi pada anggota rombongan pengisi acara pesta, hingga alat kelamin Didi yang kebal dan tak mempan dipotong oleh pisau mantri sunat. Serta Didi yang kemudian seperti kesurupan saat mendengar suara azan. Hal tersebut tentu saja membuat heran dan resah Qasim beserta istrinya. Dan hitanan atas Didi pun urung dilaksanakan. Kejadian aneh kemudian terjadi di tempat lain, saat seorang penduduk yang tengah mengendarai motor, dikejutkan oleh sesosok anak kecil dengan wajah kakek tua yang dia lihat lewat kaca spion motornya, membuat penduduk tersebut ketakutan, hingga tak bisa menguasai laju kendaraannya, membuatnya mengalami kecelakaan. Kemudian diketahui kalau sosok yang dilihat penduduk tersebut sangat mirip dengan lukisan Alberto Domenic, yang dipajang Dorman di rumahnya. Pada suatu hari, Didi berseteru dengan temannya yang tak terima Didi bermain curang saat bermain. Didi berlari menghindar dari pukulan temannya, dan kakinya mengarah ke tempat kuburan Alberto Domenic. Sementara temannya yang mencari Didi hingga ke area kuburan, terkejut dan ketakutan saat melihat Didi dengan wajah dan kepala yang menyeramkan menyerupai kepala kakek tua Alberto Domenic. Didi pun memantrai kuda yang kemudian tak bisa dikendalikan kusir, hingga menggilas teman Didi yang tengah lari ketakutan. Qasim yang menginginkan Didi tumbuh menjadi anak yang soleh, mengajak Didi untuk sembahyang di masjid. Namun saat mendengar azan, Didi kembali menjadi seperti kesurupan. Didi berontak membuat Qasim kewalahan, dan Didi pun berlari menjauhi masjid dan suara azan. Namun saat Qasim berusaha mengejar Didi, seseorang mencegahnya. Dia pun mengatakan kalau Didi sudah dipengaruhi oleh roh jahat. Dia juga mengatakan kalau sudah melihat keanehan pada diri Didi sejak dia melihat Didi akan dihitan, dan memperingatkan Qasim kalau Didi akan membawa malapetaka pada Qasim dan keluarganya, hal yang diinginkan oleh orang yang menginginkan kehancuran Qasim. Orang tersebut juga mengatakan kalau istrinya akan hamil, namun Didi tak akan membiarkan kelahiran adiknya itu terjadi. Mendengar cerita yang seperti tak masuk akal, Qasim tidak percaya dan malah memarahi orang tersebut. Setelahnya Didi mencoba mencelakakan orang yang mengatakan rahasia tentang dirinya itu, dengan ilmu jahat yang dimilikinya Didi menyerang orang tersebut yang akhirnya tewas dimakan buaya muara. Pada Sumi, Qasim mengeluhkan kelakuan Didi yang sudah di luar batas kewajaran. Pada saat marah seperti berubah menjadi orang lain, tak bisa dikendalikan hingga bisa saja mencelakakan ayahnya. Namun Sumi berusaha meyakinkan Qasim untuk bersabar dan menganggap wajar kelakuan Didi yang masih kanak-kanak. Lalu saat Sumi mengatakan kalau dia tengah hamil anak kedua, Qasim jadi teringat ramalan yang diucapkan orang yang dijumpainya di depan masjid. Sementara itu, persaingan jelang pemilihan lurah semakin seru. Dorman yang sudah yakin dengan bantuan arwah Alberto Domenic yang kini tengah merasuki anak dari seterunya Qasim, pemilihan lurah kali ini akan dimenangkannya. Sementara itu, Qasim kembali membagi-bagikan uang serta sembako kepada masyarakat untuk menambah dukungan mereka, dan Pak Saleh, seorang calon lurah yang lain, berusaha meraih simpati penduduk desa dengan cara terjun dan membaur bersama penduduk membantu pekerjaan sehari-hari mereka. Membuat pengumuman hasil pemilihan pun menjadi saat yang paling ditunggu oleh para calon lurah, serta para penduduk lainnya.
Pada suatu siang, Didi yang masih dikuasai roh jahat, bermaksud mencelakakan bayi dalam kandungan ibunya. Didi kemudian melompat ke dalam sumur. Melihat anaknya masuk ke dalam sumur membuat Sumi panik dan serta-merta berusaha menolong Didi. Sumi kemudian menjulurkan tangannya dengan maksud meraih Didi. Namun kekuatan lain yang menguasai Didi menjadikannya kuat. Hingga sekali tarik, Sumi terjerembab ke dalam sumur. Mendengar teriakan Sumi yang minta tolong, Kosim pun cepat-cepat berlari ke arah sumur dan menyelamatkan Didi serta Sumi. Saat membantu membersihkan luka-luka Sumi, Mbah Dukun yang membantu kelahiran Didi menyebutkan keanehan demi keanehan yang terjadi selama Didi dalam kandungan hingga kelahirannya. Tak hanya sampai di situ, kejadian tak wajar banyak menimpa keluarga Kosim diakibatkan ulah Didi. Hal itu membuat Mbah Dukun tersebut merasa yakin kalau ada roh jahat yang menguasai tubuh Didi. Mendengar penuturan Mbah Dukun, Kosim pun merasa semua kejadian yang dia alami relate dengan apa yang dikatakan Peu Ramal padanya di depan masjid tempo hari, yang ternyata memang terbukti. Mbah Dukun kemudian menceritakan riwayat Alberto Domenic, yang dahulu menguasai kampung tersebut. Perangainya yang bengis dan tak berperi kemanusiaan pada penduduk, memicu kemarahan penduduk hingga akhirnya menghukum gantung Alberto Domenic. Sebelum meninggal, Alberto Domenic berucap kalau arwahnya akan menuntut balas atas apa yang dilakukan penduduk kampung padanya. Arwahku akan menuntut balas, walau sampai ke akhir. Setelah meninggal, Alberto Domenic dikuburkan di desa itu. Dan karena kejadian tersebut sudah lama sekali terjadi, menurut sang Mbah Dukun, tanda-tanda bekas kuburan Alberto Domenic pun sudah menghilang. Namun Kosim mengingat kejadian saat dia menemukan Didi yang hilang setelah lahir, di mana saat itu Kosim menemukan Didi di atas kuburan yang pusaranya bertuliskan Alberto Domenic. Pembicaraan mereka lalu terpotong oleh kedatangan penduduk yang mengabarkan hasil pemilihan lurah akan segera diumumkan, dan Kosim sebagai salah satu calon lurah diharuskan datang untuk menyaksikannya, dan hasil pemilihan diketahui bahwa Pak Saleh, yang memenangkan pemilihan, mengalahkan Kosim dan Dorman. Saat perayaan kemenangan lurah yang terpilih, Didi kembali melakukan sesuatu yang membuat kekacauan pada perayaan itu. Namun tindak tanduk Didi segera diketahui oleh tetua kampung yang kebetulan hadir di acara itu. Kosim yang mengalami kekalahan dalam pemilihan, pulang dengan wajah lesu. Saat mendapati Didi tak berada di kamarnya, Kosim coba menanyakannya pada Sumi yang mengatakan tidak mengetahui juga kalau Didi tidak berada di kamarnya. Pada Kosim, Mbah Dukun kembali mengingatkan kejadian yang tak wajar, serta kesialan demi kesialan yang dialami oleh Kosim dan istrinya, pasti berhubungan dengan Didi yang memang dikuasai oleh arwah jahat, dan Mbah Dukun yakin kalau arwah jahat yang menguasai Didi adalah arwah Domenic. Dia pun menyarankan Kosim untuk secepatnya meminta pertolongan pada sesepuh kampung, agar keluarga mereka tak lagi mendapat celaka. Mendengar penuturan Mbah Dukun, Didi pun marah dan seketika arwah Domenic yang menguasainya menampakkan diri. Saat akan pulang, di depan rumah Kosim, Mbah Dukun dihadang oleh arwah Domenic. Kosim yang mendengar teriakan Mbah Dukun, segera berlari keluar dan sangat terkejut saat mendapati Didi yang tengah menggigit Mbah Dukun hingga meninggal. Kosim berusaha menarik Didi, namun Kosim kembali sedikit kewalahan menghadapi Didi yang sudah kembali dikuasai arwah Domenic. Melihat Didi yang sudah tidak seperti anak kandungnya, membuat Kosim frustasi dan berniat membunuhnya. Namun niat Kosim dicegah oleh sesepuh kampung, yang tiba-tiba datang. Pada Kosim, sesepuh kampung itu mengatakan kalau Didi tidak bersalah, hanya saja arwah Domenic yang menguasai Didilah yang harus dikeluarkan dari tubuh Didi. Dengan doa dan ayat suci yang dirapalkan oleh sesepuh kampung, dan dibantu oleh penduduk, arwah Domenic pun akhirnya berhasil dikeluarkan dari tubuh Didi, dan setelahnya Didi pun kembali menjadi anak yang normal seperti anak-anak pada umumnya, dan cerita pun berakhir. Demikian alur dari film horor nostalgia bayi ajaib. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap kami nantikan demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.